Sugeng siang anak negeri, ketemu lagi dengan aku Albert. Nah, kalau ketemu dengan aku, kalian pasti akan aku ajak buat keliling wilayah Trenggalek dan sekitarnya. Episode kali ini, kalian akan aku ajak buat mencari gateng atau sidat buat dimasak jadi sidat asap kuah santan. Aku juga mau mengolah iwak kutu yang akan kita masak dalam bambu. Oh iya, kalian tahu geduk toh? Aku juga mau membuat geduk, tapi bukan berbahan dasar telo, melainkan dengan bahan dasar talas. Ada juga tradisi larungan yang ada di Telaga Ngebel, Kabupaten Ponorogo. Aku mau mengikuti salah satu tradisi yang termasuk dalam rangkaian acara Grebeg Suro 2022 ini. Terakhir, aku mau mencari umbut dari batang kelapa sawit yang akan diolah jadi sayur lodeh. Selengkapnya hanya di Jejak Anak Negeri. Anak negeri, sekarang aku lagi ada di Desa Terbis, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Aku sama Mas Tumpil lagi mau cari sesuatu yang biasa jadi umpan mancing. Nah ini nih, kita lagi cari cacing tanah. Cacing tanah adalah salah satu hewan pengompos yang baik untuk tanaman, karena mereka bisa mengurai sampah menjadi tanah yang subur. Makanya, paling gampang nyari cacing tanah, yuk di sekitar sawah seperti ini. Kali ini kita cari cacing buat umpan gateng. Biasanya gateng itu umpan efektifnya cacing tanah gini. Nah, ini udah mas, gini. Udah, oke. Sip, umpan sudah didapat, sekarang saatnya mancing gateng. Kita pasang dulu umpannya ke kail. Pastikan cacing yang digunakan cukup panjang yo, soalnya gateng yang akan kita pancing ukurannya lumayan besar. Nggak mau makan dia kalau umpannya terlalu kecil. Nah, biasanya kalau cari gateng itu harus di air yang lebih dalam, terus di bawah gerojokan. Karena gateng itu biasanya sembunyi di kedalaman air. Nah, sekarang kita mancing ya. Secara sepintas, gateng atau sidat sangat mirip dengan belut. Karena sama-sama memiliki bentuk tubuh yang bulat memanjang. Tidak ada sisik juga di bagian tubuhnya. Tapi yang paling membedakan adalah ikan sidat memiliki sirip di dekat kepala yang menyerupai telinga. Sedangkan belut tidak ya. Selain itu, habitat tempat tinggalnya juga berbeda. Belut hidup di daerah berlumpur, sedangkan sidat tinggal di air yang lebih jernih yang memiliki banyak kandungan oksigen terlarut. Bahkan biasanya, sidat suka hidup di air-air dekat mata air langsung. Waduh, Mas Tumpil udah dapat duluan ikan sidatnya. Aku kapan yo? Mudah-mudahan habis ini dapat juga yo. Wah, aku juga dapat akhirnya iki. Lebih gede malah dapatnya. Tuh kan, besarnya hampir 2 kali gateng yang didapat Mas Tumpil. Aduh, soalnya serupa dengan belut dan lele, gateng juga memiliki permukaan kulit yang sangat licin yo. Soalnya tidak memiliki sisik. Jadi, lendir yang licin ini yo salah satu mekanisme pertahanan dirinya. Yuk, saatnya kita masak. Ikan sidat memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi. Makanya di negeri Sakura sana, ikan yang satu ini sangat diminati loh. Di Jepang, sidat yang harganya sangat mahal biasanya diolah jadi unagi. Tapi kali ini, kita mau mengolahnya dengan cara tradisional. Gateng atau sidat ini mau kita asapi lebih dulu. Tapi sebelumnya dipukul-pukul seperti ini, agar lebih pipih dan lebih empuk teksturnya. Jadi saat dimasak, jauh lebih enak rasanya. Setelah itu langsung dipotong menjadi ukuran kecil seperti ini, agar lebih mudah dijepit dengan potongan bambu seperti ini. Nah, gateng ini kita mau masak menjadi ikan sapit. Kenapa disebut ikan sapit? Ini dijepit pakai bambu. Terus biar gak lepas, nih kita kunci pakai pelepah pisang kayak gini. Nah.
bukan cuma sidat seperti ini yo. Ada banyak jenis ikan yang diolah dengan cara disapit seperti ini, terutama di sekitar Trenggalek. Tujuannya biar lebih memudahkan saat proses pengasapan. Jadi ada pegangannya yo. Asapi gateng yang sudah dijepit dengan bambu seperti ini sampai matang. Usahakan jangan kena apinya langsung yo, biar kena asapnya saja. Proses pengasapan sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu. Tujuannya sebagai metode pengawetan makanan secara alami. Partikel-partikel dari hasil pengasapan akan mencegah timbulnya bakteri pengurai lebih cepat. Makanya bisa tahan lebih lama. Mas Abed lama banget toh. Habis kemana aja sih? Hampir aja aku dilupain. Hehehe, maaf ya Mbak Tiara. Ini loh, habis cari gateng dan langsung diasapi. Makanya lama. Iya lupa. Kenalin, ini Mbak Tiara yang bakal nemani aku hari ini. Mana gateng asapnya? Wah, banyak juga yo. Langsung kita masak aja yuk. Udah pada lapar pasti kan? Aku mau bikin bumbu halusnya dulu yo. Mas Abed bantuin iris bumbu lainnya. Ikan sapitan ini akan kita masak jadi kuah santan pedas. Makanya kita butuh bumbu yang lengkap dan parutan kelapa. Ya kan? Ya benar. Untuk bumbu halusnya kita perlu bawang merah, bawang putih, kemiri, dan cabai rawit. Semuanya diulek dulu sampai halus yo. Kalau sudah halus, tinggal tambah lengkuas dan serai. Tapi 2 bumbu bahan ini cukup digeprek aja yo, sampai airnya keluar. Jadi rasanya bisa dengan mudah menyebar. Nah, kalau aku bantuin iris bumbunya toh. Bumbu yang diiris adalah bumbu pelengkap yang menguatkan semua rasanya. Makanya nggak terlalu banyak, hanya cabai dan tomat saja. Oh iya, kalau kelapa yang digunakan lebih baik kelapa yang sudah benar-benar tua, karena mengandung kadar pati yang lebih banyak. Jadi saat dibuat menjadi santan, rasanya lebih gurih dan teksturnya lebih kental. Sip, semuanya sudah siap, langsung kita masak. Yuk ayo, pertama tumis dulu yuk bumbu halusnya. Selain bumbu halus, ada juga serai dan lengkuas. Semua ditumis dulu sampai harum, sampai benar-benar matang. Bener banget yo. Setelah itu, baru masukkan cabai irisnya. Tunggu sebentar sampai matang. Baru deh, masukkan santan. Semakin banyak dan semakin kental santannya, semakin enak yo. Semakin gurih. Tunggu sebentar sampai mendidih. Baru kemudian masukkan tomat irisnya. Terakhir, baru deh, masukkan gateng sapitnya. Sebenarnya olahan ikan sapitan ini sama dengan mangut. Sama-sama menggunakan ikan asap, terus bumbu apa Mbak ini Mbak? Bumbu pedas. Bumbu pedas ya? Iya, kuah santan. Masak sebentar lagi yo, sampai semua bumbunya meresap ke dalam ikan. Oh iya, jangan lupa terus diaduk-aduk begini. Apalagi kalau santannya sudah mendidih. Kalau nggak diaduk, bakal pecah santannya. Jadi kurang kental dan berkurang juga rasa gurihnya. Sip, udah mateng iki Mas Abed. Langsung kita santap yuk gateng sapit kuah santannya. Ayo Mas, depan Mas. Monggo. Aku tak juga dhisik yo. Yuk, sikat. Udah lapar juga. Sama seperti mangut, gateng sapitan kuah santan ini juga memiliki rasa yang khas. Ikan asap berpadu dengan kuah santan yang gurih dan pedas. Buat tekstur ikannya empuk, terus masih ada aroma-aroma asapnya dari dibakar tadi. Nah, untuk kuahnya mantep, pedes, asinnya pas. Nah, beda cerita kalau ikannya tidak diasapi. Pasti beda yo rasane, kurang mantep. Karena aroma asap yang mendekati sangit inilah yang bikin makanannya lebih sedap. Nggak cuma enak, gateng ini juga banyak manfaatnya loh. Kandungan gizi, vitamin, dan mineralnya cukup lengkap. Makanya bagus banget buat tubuh. Jadi ternyata ikan gateng ini punya manfaat loh. Apa aja manfaatnya? Untuk kecerdasan otak dan untuk daya ingat. Mantap yuk, karena alam memberikan banyak manfaat. Nah, ngomongin ikan air tawar, ada salah satu jenis ikan air tawar yang diburu juga loh, karena banyaknya manfaat buat tubuh kita.
Salah satunya adalah ikan kutu atau ikan gabus. Sebelum dimasak, kita harus potong-potong dulu ikan gabusnya, biar lebih mudah masaknya nanti. Nah, ini ikan kutuk mau kita masak lemeng atau bisa disebut pepes. Tapi yang bikin beda, kita mau bakar pakai bambu. Wes mbak bumbune? Wes, mbak bumbune wes ya? Untuk membuat olahan gabus ini, bumbunya cukup sederhana. Cara ngolahnya juga gampang. Kita cuma butuh iris bawang merah, bawang putih, dan cabai. Itu bumbu dasar yang harus ada di setiap masakan Indonesia, yo. Sebenarnya bumbu yang ada di sini itu adalah bumbu dasar, tapi ada tambahannya nih, ada tomat sama serai. Ya kan, Risma? Semua dipotong-potong saja, tidak perlu dihaluskan. Sip, kalau semua bumbunya sudah siap, sekarang kita aduk semua jadi satu. Campurkan semua bumbu mulai dari irisan bumbu dasarnya. Kemudian masukkan juga irisan bumbu tambahannya. Jangan lupa juga tambahkan dengan gula dan garam. Aduk semua sampai tercampur rata. Saat dicampur seperti ini, seluruh rasanya akan menyebar. Apalagi kalau gula dan garamnya udah mencair. Semuanya jadi lebih mudah meresap ke dalam bahan masakannya. Kalau semuanya sudah siap, sekarang masukkan ke dalam bambu. Kita gunakan bambu tali yang masih hijau. Bambu tali adalah salah satu jenis bambu yang meskipun berukuran cukup tipis, tapi dikenal cukup kuat karena ulet. Bambu yang masih hijau dipilih karena bisa lebih tahan panas saat dibakar nanti. Yuk, langsung kita bakar bambu isi ikan gabusnya. Hawa panas yang diantarkan dari bambu yang terbakar di bagian luarnya cukup membuat ikan gabus yang ada di bagian dalam matang sempurna. Apalagi karena bambunya masih hijau, masih mengandung kadar air, yang mana air ini bisa membantu suhu di dalam bambu lebih panas juga. Jadi matangnya bisa sempurna yo. Nah, iki iwak kutuk masak bumbung siap dihidangkan. Ikan gabus adalah salah satu jenis ikan snakehead yang populer di Indonesia. Di habitat yang lebih luas, ikan ini menjadi predator. Makanya, seringkali dianggap sebagai hama di beberapa keramba. Sebagai ikan konsumsi yang populer, rasa ikan gabus ini enak banget loh. Nah, lihat, ikannya ini mantep. Dari teksturnya itu lembut tenan. Aromanya amis, nggak ada sama sekali. Bumbunya mantep. Bukan cuma itu, ikan gabus juga memiliki kandungan asam amino dan asam lemak yang baik untuk tubuh, yang dapat mengatasi berbagai macam penyakit. Ikan gabus juga memiliki sifat antiinflamasi, jadi bisa antibakteri yo. Ikan kutu ini bagus buat pengobatan, makanya biasanya orang-orang yang habis operasi itu nyari ikan kutuk ini, ya kan Mbak? Iya. Kandungan albumin yang cukup tinggi bermanfaat membantu proses penyembuhan luka. Banyak banget toh manfaatnya, karena alam memberikan banyak manfaat. Masih di Desa Terbis, aku mau cari sesuatu buat dimasak sama Mbak Tiara nanti. Nah, yang kita cari adalah salah satu jenis umbi-umbian yang cukup besar. Nah, ini yang kita cari, gote atau talas. Biasanya kalau umurnya semakin tua, semakin banyak umbinya. Talas, keladi, atau yang masyarakat Terbis menyebutnya sebagai gote ini adalah salah satu penghasil umbi-umbian cukup penting yang berasal dari Asia Tenggara dan Asia Tengah. Talas diperkirakan sudah dibudidayakan sejak zaman manusia purba, bahkan pada sebelum padi ditanam. Oh iya, talas yang sering dimanfaatkan umbinya ini mengandung karbohidrat yang cukup banyak, walaupun biasanya mengandung getah yang cukup gatal. Nah, sudah banyak iki talasnya. Aku bawa pulang ah. Tiara pasti udah nungguin.
Ya jelas lah nungguin. Untung kamu bawa banyak talasnya. Aku kira bakal PHP kayak biasanya. Iyo, maaf. Kita kupas dulu yuk talasnya. Sebelum diolah, harus dikupas dulu talasnya. Selain biar lebih bersih, juga biar getahnya lebih mudah keluar. Jadi, lebih mudah dihilangkan penyebab gatalnya. Nah, sekarang kita mau bikin getuk, tapi bukan dari singkong, tapi dari ubi talas atau gote yang kita cari tadi. Ada banyak cara menghilangkan rasa gatal atau getir pada talas. Cara paling gampang adalah mengolah lebih dulu. Bisa dengan cara dibakar, direbus, atau dikukus. Dengan dipanaskan, getahnya akan hilang dan rasa getirnya jadi jauh lebih berkurang. Kalau sekarang, karena kita mau bikin getuk, talasnya kita kukus aja yuk. Masukin yang banyak. Ini taruhnya ini. Jadi, proses yang paling penting untuk membuat getuk adalah proses pengukusan. Biar apa? Biar mudah untuk ditumbuk dan empuk. Dengan dikukus, talas jadi lebih empuk. Beda dengan cara direbus. Walaupun sama-sama bisa bikin talas matang, tapi teksturnya lebih penyek, lebih berair. Kurang cocok buat dibikin jadi getuk. Sama seperti getuk telo, getuk dari talas juga harus diberi tambahan parutan kelapa, biar rasanya tidak hambar. Selain itu, tambahan parutan kelapa juga bisa membuat adonan getuknya jadi mudah kalis, karena bakal mengeluarkan sedikit minyak saat ditumbuk seperti ini. Bantuin Thomas. Tenang, sini biar aku banyak numbuk. Mbak Tiara siapin bahan lainnya yo. Jadi setelah mateng kita tumbuk sampai halus sambil dicampurin gula sama parutan kelapa biar rasanya lebih enak dan gurih. Ayo dicampurin lagi ya. Oh iya, semakin tua talasnya, semakin banyak kandungan patinya. Makanya kalau buat getuk seperti ini, lebih bagus talas yang sudah tua. Lebih lihat nanti teksturnya. Sebenarnya getuk ini siap dicetak dan dihidangkan. Tapi kita bikin lebih menarik yuk tampilannya. Kita bagi menjadi beberapa jenis warna. Ada yang merah, kuning, dan warna hijau. Tinggal beri pewarna makanan pada adonannya. Setelah warnanya merata, kita buat bentuknya jadi kerucut yuk. Menyerupai tumpeng. Bedanya kalau tumpeng biasanya terbuat dari nasi dan lauk pauknya. Sekarang, tumpeng terbuat dari getuk yang warna-warni seperti ini. Keren kan? Lebih cantik bentuknya. Yuk, kita cicipi tumpeng getuk talasnya. Tekstur getuk talas ini cukup lembut, bahkan lebih lembut dari getuk telo. Tapi agak sedikit masir yo. Nah ini yang jadi salah satu ciri khasnya. Rasanya juga enak kok. Tekstur lembutnya cocok banget dipadukan dengan gurihnya parutan kelapa dan manisnya gula. Semuanya berpadu, nggak ada yang saling mendominasi. Getuk biasanya terbuat dari telo, tapi ternyata juga bisa dari talas. Rasanya enak dan tidak menimbulkan gatal. Salah satu manfaat dari talas ini bisa menjaga atau menurunkan berat badan kita. Karena kalau makan talas ini, kenyangnya kita makin lama. Jajan malian. Selain itu, manfaat lainnya juga banyak loh. Salah satunya adalah umbinya bersifat anti radang. Karena alam memberikan banyak manfaat. Ya getuk wayang kuno. Geser sedikit yuk ke tanah kelahiranku, Kabupaten Ponorogo. Sekarang kita mau main-main di sekitar Telaga Ngebel. Kita akan melihat tumpeng yang sesungguhnya, bahkan lebih besar malah. Karena kita akan mengikuti tradisi larungan yang biasa dilakukan oleh masyarakat sekitar Telaga Ngebel. Acara larungan dimulai dari penyambutan rombongan bupati, kemudian dilengkapi dengan adanya tari gambyong. Tari gambyong adalah salah satu tarian yang sering digunakan untuk menyambut tamu. Rombongan berikutnya yang datang adalah rombongan yang membawa tumpeng agung dan gunungan. Semuanya memasuki lokasi acara dan berbagai ritual pun dilakukan. Ing batah Ngebel
Adiyu. Sekarang kita lagi di acara Larungan Telaga Ngebel yang diadakan 1 tahun sekali, tepatnya di tanggal 1 Suro. Gil, apa yo? Nyamyar sih. Acara pembukaannya selesai. Berikutnya adalah arak-arakan. Nah, biasanya sebelum acara dimulai, gunungan ini akan dibawa mengelilingi Telaga Ngebel sebanyak 1 putaran sebelum dilarung. Sebelum dilarung, semua gunungan akan dibawa mengelilingi Telaga Ngebel. Biasanya untuk mempersingkat waktu akan diarak menggunakan kendaraan khusus. Sementara itu, di arena utama masih akan dilakukan pertunjukan kesenian. Sambil menunggu rombongan gunungan, sampai ke titik awal yo. Bukan Ponorogo namanya. Kalau di setiap acara adat tidak ada pementasan reog yo. Termasuk di Larungan Ngebel yang masih dalam rangkaian acara Grebek Suro 22 ini. Tunjukan reog juga dilakukan di sini loh. Oh iya, ada 2 lokasi puncak. Karena ada beberapa tumpeng agung yang akan dilarung di telaga, dan ada juga gunungan yang akan dipurak atau diperebutkan warga di pinggir jalan. Kita misah aja yuk, biar bisa menyaksikan dua-duanya. Aku mau ikut larungan yo. Siap, kalau gitu aku ikut berburu gunungannya aja yo. Hati-hati. Oke, aku ngikutin rombongan yang bawa tumpeng pokoknya. Disebut tumpeng agung karena tumpeng ini memiliki ukuran yang sangat besar. Bahkan tingginya bisa lebih dari 2 meter. Tapi tumpeng agung ini hanya simbolis. Tidak semua bagian merupakan nasi merah yang dibentuk jadi gunungan. Bagian dalamnya agak kosong yo, karena menggunakan rangka khusus dari bambu. Jadi nasinya hanya di bagian luarnya saja. Tumpeng agung yang akan dilarung dinaikkan pada sebuah rakit. Tujuan dari larungan ini sebenarnya untuk memanjatkan puji syukur kepada Tuhan karena udah diberi nikmat-nikmatnya. Setelah itu, tumpeng agung langsung dihanyutkan ke dalam Telaga Ngebel. Nah, kalau gunungan yang terdiri dari hasil bumi memang disiapkan untuk diperebutkan warga sekitar. Setelah doa bersama selesai dilakukan, warga langsung berebut apa saja yang mereka dapatkan. Nah, selain ada larungan, kita juga ada gunungan yang diperebutkan oleh warga sekitar seperti yang ada di belakang kita ini. Tujuan dari perebutan itu sendiri untuk mengharapkan berkah. Pelaksanaan berebut gunungan ini berbarengan dengan prosesi larungan di telaga. Makanya, kita bagi tim. Untung biarpun cewek, aku masih cekatan toh. Lumayan, dapat apel dan kacang panjang. Balik lagi yuk ke Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Aku masih mau cari bahan yang nggak biasa. Aku mau tantang Mbak Tiara. Kira-kira bisa nggak yuk dia masaknya? Iki yang kita cari, batang kelapa sawit. Ntar wis, aku kasih tahu apa yang kita cari. Yang penting harus kita tebang dulu yuk batang kelapa sawitnya. Jangan heran yuk, kalau di sekitar desa Terbis atau desa Besuki ini ada banyak lahan kebun kelapa sawit. Karena beberapa tahun lalu banyak petani yang ingin mencoba mengembangkan kelapa sawit di sini. Tapi ternyata tidak berjalan maksimal yo. Di luar karakteristik sawit yang menyerap banyak banget air tanah, persoalan pemasaran juga menjadi momok tersendiri. Makanya, nggak sedikit kebun sawit yang gagal. Banyak yang kembali ditebang dan kembali ditanami dengan tanaman lain. Jadi, daripada batang sawitnya dibuang begitu saja, mending kita masak yuk. Nah, ini yang kita cari. Umbut atau pondoh yang kita tebang tadi. Nah, ini tuh bagian terlunak dari kelapa sawit. Jadi kita bisa masak ini umbutnya. Ayo mas, gue mas yo. Nih, oleh-oleh buat Mbak Tiara.
Ayo, bisa masak nggak tuh batang kelapa sawit ini? Hah? Aku disuruh masak batang kelapa sawit. Emang bisa dimasak ya? Tenang dulu toh. Bukan seluruh batangnya kok yang akan dimasak, tapi bagian pondok atau umbutnya. Umbut adalah bagian dari batang, baik kelapa biasa maupun kelapa sawit yang letaknya paling ujung. Umbut menjadi tempat tumbuhnya daun-daun yang masih muda. Nah, ini pondok kelapa sawit. Dan sekarang kita mau pilih bagian batang yang lunak. Dan mau kita masak jadi sayur lodeh ya, Mbak ya? Iya. Ini bisa dimakan, Mbak? Langsung? Bisa dong. Bisa? Oh, jajal lagi ya? Ah, ini hambar, Mbak ya, tapi enak lagi nih. Kayak rasanya apa ini? Brokoli. Iya toh? Iya, jajal ya? Jajal ya, Di? Coba. Nah, jajal. Lebih mirip dengan bengkoang, Mas Abed rasanya. Sedikit renyah, tapi masih cukup lunak teksturnya. Kalau dimakan langsung juga ada sensasi berairnya. Kalau umbut sih aku tahu. Umbut kelapa atau bahkan umbut kelapa sawit seperti ini menjadi makanan yang langka yo. Gak setiap hari kita bisa menikmati olahan dari umbut kelapa sawit seperti ini. Soalnya mesti ada yang nebang kelapa dulu, baru deh kita bisa makan umbutnya. Umbut kelapa sawit sedikit berbeda dengan umbut kelapa biasa. Biasanya pondok kelapa sawit ini kalau dimakan menimbulkan sensasi gatal. Tapi ada cara menghilangkannya. Direndam pakai air garam. Nah, seperti ini. Setelah dipotong kecil-kecil dan pilih bagian yang paling lunak, langsung rendam dengan air garam. Larutan air garam inilah yang bisa menetralisir rasa getir yang mungkin ditimbulkan oleh getah batang kelapa sawitnya. Nah, kalau pondok atau umbutnya sih aku tahu mau dimasak seperti apa. Hampir seperti rebung bambu. Umbut kelapa sawit bisa diolah jadi apa saja. Tapi paling enak sih jadi makanan berkuah santan. Seperti masakan yang akan kita buat sekarang. Lodeh pondok kelapa sawit. Untuk membuat sayur lodeh dari pondok kelapa ini, kita butuh bawang merah, bawang putih, dan kemiri yang dihaluskan. Tambahannya paling sedikit cabai juga yo, ikut dihaluskan. Ada juga serai dan lengkuas yang digeprek. Oh iya, salah satu unsur yang gak boleh ketinggalan adalah santan. Bukan sayur lodeh namanya kalau tidak menggunakan kuah santan. Setelah parutan kelapa cukup, langsung peras santannya ya Mbak Cynthia. Satu lagi nih, selain umbut kelapa sawit, kita juga menggunakan beberapa jenis sayuran yang biasa digunakan dalam membuat sayur lodeh. Seperti kacang panjang dan terong ini. Nah, semua bahan sudah siap, saatnya kita masak. Pertama, rebus dulu bahan-bahannya, mulai dari yang bertekstur paling keras yo. Berarti masukkan dulu umbut kelapa sawitnya. Setelah agak empuk, baru deh susulin terong dan kacang panjangnya. Tunggu dulu sebentar sampai semua bahan agak layu. Setelah itu, baru masukkan santannya. Tunggu sebentar lagi yo, sampai semua bahan matang. Eits, nggak cukup sampai di sini yo anak negeri, kan kita belum ngolah bumbunya. Setelah semua bahan lodeh matang, angkat dulu. Kemudian, tumis semua bumbu menggunakan wajan yang berbeda. Di tempat lain biasanya sayur lodeh bumbunya itu direbus, tapi di sini bumbunya itu digongso. Ya kan, Mas? Iya, bener, Mbak. Ini udah belum, Mbak? Terus juga ya. Oh, bentar lagi. Dengan ditumis terlebih dahulu bumbunya, rasanya nanti lebih gurih yo. Kalau sudah matang bumbunya, baru deh campurin ke dalam sayur lodehnya. Kemudian, panaskan sebentar lagi agar semua rasanya benar-benar menyatu. Sip, wis mateng toh. Rasa sabar aku pengen makan. Udah matang, Mas. Yuk kita hidangkan. Nah, ini sayur lodeh pondok kelapa sawit. Mari kita serbu. Mari. Gas! Yeay. Di Jawa, umbut kelapa sawit tidak terlalu lazim. Biasanya lebih mungkin ditemukan umbut kelapa biasa. Soalnya lumayan jarang yo, pohon atau kebun kelapa sawit. Tapi kalau di Kalimantan, olahan umbut kelapa sawit sudah biasa.
Bahkan, umbut kelapa sawit merupakan makanan warisan leluhur Dayak. Ternyata pondok kelapa sawit ini setelah dimasak itu jadi lebih lunak. Terus lebih kayak apa mas teksturnya? Seperti jamur ya? Iya. Wah. Dan rasanya nggak ada getirnya sama sekali. Dan ternyata manfaatnya juga banyak loh, bisa melancarkan pencernaan dan ada kandungan B2-nya untuk kesehatan mata dan kulit. Jadi walaupun tidak banyak orang yang tahu kalau umbut kelapa sawit juga bisa dimakan, ternyata banyak juga loh manfaatnya. Karena alam memberikan banyak manfaat.